Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Rahman Husaini, mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video kali ini, saya akan sedikit mereview buku The History of the Quranic Text bab ke-5 dan ke-6. Selanjutnya ini bab ke-5 dalam buku The History of Quranic Text yang akan menjelaskan tentang rekaman dan penyusunan Al-Quran. Yang akan dibahas yakni pertama selama periode Madinah, Mekah dulu ya, yang kedua periode Madinah, dan terakhir susunan Al-Quran. Pada periode Madinah, kendati diwahyukan secara lisan, Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab tertulis. Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam. Bisa dilihat pada kisah masuknya Islamnya sahabat Umar bin Khattab. Selanjutnya, selama periode Madinah, penulis wahyu Nabi Muhammad kurang lebih ada 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad sebagai penulis wahyu. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu yang didiktekan oleh Nabi. Selanjutnya, tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat. Dan terakhir, pembahasan tentang susunan Al-Quran. Susunan ayat ke dalam surah. Susunan ayat dan surat dalam Al-Quran itu memiliki keunikan yang luar biasa. Allah lah yang memiliki wewenang mutlak menyusun seluruh materi dalam Al-Quran. Al-Quran sangat tegas dalam masalah ini. Coba kita lihat surat Al-Qiyamah ayat 17-19. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Hanya Nabi Muhammad melalui keistimewaan dan wahyu ketuhanan yang dianggap mampu menyusun ayat-ayat ke dalam bentuk keunikan Al-Quran sesuai kehendak dan rahasia Allah. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad memberi instruksi kepada para penulis tentang letak ayat pada setiap surat. Selanjutnya bab ke-6 yakni kompilasi tulisan Al-Quran. Pada masa Nabi Muhammad, Al-Quran belum menjadi satu dalam bentuk buku, melainkan masih berceceran. Pada bab 6 ini yang akan dibahas dalam subbabnya ini yang pertama kompilasi Al-Quran pada masa kekuasaan Abu Bakar. Yang kedua, peran Umar dalam kompilasi Al-Quran. Baik, langsung saja ke subbab yang pertama, kompilasi Al-Quran pada masa Abu Bakar. Abu Bakar menugaskan Zaid bin Sabit dalam mengumpulkan Al-Quran. Mengapa Abu Bakar memilih Zaid bin Sabit untuk ditugaskan dalam mengumpulkan Al-Quran? Karena dalam jati diri Zaid bin Sabit, Abu Bakar melihat ia menunjukkan bahwa kualitas dan kekuatan energinya pada masa muda. Kemudian pengalaman Zaid bin Sabit pada masa lampau juga sebagai penulis wahyu. Kecerdasannya juga tidak bisa terelakkan dan akhlaknya pun tidak tercemar, tidak tercela. Zaid bin Sabit kemudian memanfaatkan sumber hafalan bagi para sahabat, bukan hanya tulisannya saja dari para sahabat. Kemudian Zaid pun setelah menyelesaikan pengumpulan Quran, Zaid menyimpan suhuf dalam arsip kenegaraan. Kemudian yang kedua, peran Umar dalam kompilasi Al-Quran. Kekuasaan Umar diwarnai dengan pengembangan Al-Quran secara pesat di batas menanjung Arab. Ia mengutus sekitar 65 sahabat ke kota Basroh
untuk menghafal Al-Quran. Di ibu kota, beliau mengutus Yazid bin Abdullah bin Usaid untuk mengajarkan Al-Quran pada orang Baduy. Nah, kesimpulannya dalam bab 6 ini, pengabdian Abu Bakar terhadap Al-Quran sangat mengagumkan. Ia sangat memperhatikan instruksinya tentang 2 orang saksi untuk membangun dan menjaga otensitas Al-Quran. Adapun pada pemerintah Umar, beliau membangun dan mengembangkan sekolah-sekolah untuk menghafal Al-Quran. Pendidikan Islam juga sampai hingga ke Palestina dan Suriah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.